semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada saat ini saya akan ngebahas tentang apa itu anxiety dan bagaimana saya sembuh dari anxiety. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa sih itu anxiety. Anxiety adalah gangguan kecemasan yang dirasakan oleh seseorang yang berlebihan. Jadi kecemasan yang berlebihan dan terus-menerus. Nah, gangguan kecemasan ini biasanya dirasakan oleh penderita anxiety itu hampir setiap hari. Dan itu sangat mengganggu pikirannya, aktivitasnya, dan juga lingkungan di sekitarnya juga termasuk keluarganya. Nah, saya akan bercerita sedikit bagaimana saya dulu terserang dari anxiety. Jadi, saya terkena anxiety itu memang awalnya dari penyakit MAH. Saya sudah menderita MAH cukup lama. Kemudian karena saya tidak bisa menjaga pola makan saya dengan baik, kemudian meningkat menjadi MAH akut, lalu menjadi MAH kronis. Waktu dulu pada saat suami saya terkena sakit MAH, asam lambung, kemudian dia sering merasa cemas pada saat kerja. Dia tiba-tiba pulang karena dia merasa nggak enak atau merasa deg-degan apa gimana, kemudian pulang. Pada saat itu saya bertanya kenapa pulang, terus dia mengatakan bahwa ya dia nggak enak, dia cemas gitu loh. Pada saat itu saya berpikir, kok lebay banget sih ya kan, kita ini sesama penderita MAH gitu loh. Saya aja nggak pernah ngerasain sampai hal yang cemas seperti itu. Sampai akhirnya setelah saya mengalami sendiri MAH kronis kemudian berlanjut ke anxiety, di situ saya baru bisa merasakan atau memahami kondisi suami saya waktu itu. Karena memang setelah saya divonis menderita MAH kronis, beberapa hari kemudian saya terserang anxiety. Nah, singkat cerita, saya mengalami anxiety cukup beberapa minggu ya, kurang lebih sebulan 2 bulan, maaf, beberapa minggu atau beberapa bulan ya, saya lupa. Yang jelas sebulan lebih lah, hampir ke 2 bulan. Di situ perjuangan saya juga cukup luar biasa. Di dalam saya bisa bangkit dan keluar dari rasa cemas dan anxiety itu. Nah, saya anxiety yang saya rasakan pada saat itu adalah saya merasa saya takut mati. Saya merasa dikit-dikit mau keluar juga takut, bahkan mendengar berita tentang kematian juga takut. Kemudian juga merasa khawatir pada saat jantung saya deg-degan, saya merasa waduh ini jantungku kenapa nih. Kemudian pada saat saya merasa sesak, aduh kok aku sesak banget ya, apakah ini aku mau nggak ada gitu kan. Cemasnya luar biasa, bisa dibilang kayak parno lah. Kemudian saya mencari-cari info tentang bagaimana sih caranya terlepas dari anxiety. Ternyata kalau kita menderita anxiety sebaiknya nggak usah mencari-cari info tentang semuanya itu, karena itu akan menambah pikiran kita. Misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, enggak. Cukup kita relax aja, kita menjaga pola makan kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita tetap menjaga pola makan kita agar lambung kita yang sakit MAH kronis itu segera terobati lambungnya. Lambat laun lambung akan mulai menutup dan terlapisi dan bagus lagi dengan cara kita makan maupun pengobatan dari dokter, atau mungkin pengobatan-pengobatan lain yang kita lakukan itu juga membantu kita sembuh dari anxiety. Tetapi hal yang lebih penting dari semuanya itu, karena penyembuhan penyakit MAH kronis itu membutuhkan waktu yang lumayan, karena pada saat itu kan lambung iritasi atau luka, jadi penyembuhannya juga membutuhkan waktu beberapa bulan.
Bahkan jika ketambahan terus cemasnya berlebihan, itu akan semakin menambah sakit lambung, jadi tidak sembuh-sembuh gitu loh. Karena kan saat kita cemas, saat kita khawatir, maka cairan asam itu keluar dari lambung kita. Karena setiap kita cemas, otomatis keluar cairan asam lambung itu secara berlebihan, dan itu mengiritasi lambung, bahkan juga bagian-bagian organ tubuh yang lain yang bersinggungan dengan lambung, bahkan bisa sampai ke jantung. Karena cemasnya itu karena lambungnya naik, jadi kita merasa deg-degan, kita merasa sesek, kita merasa nggak nyaman, dada sakit gitu kan, cekit gitu, itu semua saya rasakan. Akhirnya selain saya melakukan pengobatan dan juga menjaga pola makan saya, di situ saya melakukan berbagai cara agar saya terbebas dari anxiety. Yang pertama, saya tadi menjaga pola makan ya untuk penyembuhan lambung. Yang kedua, saya menjaga pikiran saya. Saya menjaga pikiran saya dalam artian saya mengelola pikiran saya. Di saat kecemasan saya datang, ketakutan saya datang, langsung saya lawan. Saya bilang enggak, semuanya itu enggak benar. Misal contohnya, pada saat itu saya mendengar berita kematian atau mungkin jantung saya berdebar-debar, saya merasa bahwa aduh, apa ini bentar lagi saya nggak ada, bagaimana. Di situ saya langsung berusaha untuk tenang, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa gitu loh. Jadi mati itu memang pasti, tapi nggak sekarang gitu loh. Ini kamu cuman sakit biasa kok, kamu tuh bukan jantung, kamu tuh mah, kamu itu harus diobatin mahnya. Ini kan kamu lagi pengobatan mah, kan bentar lagi kamu sembuh, jadi tenang aja, nggak apa-apa. Selalu saya bicara itu, mengelola pikiran saya seperti itu gitu loh. Saya nggak mau diintervensi dengan pikiran-pikiran kecemasan yang ada di pikiran saya waktu itu kan. Nah, yang kedua, saya beribadah. Saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya melakukan pujian penyembahan. Saya berdoa juga, saya beribadah, saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Itu jauh membuat kita lebih rileks, lebih berserah, jadi tidak diganggu dengan hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat, saya melakukan bercanda dengan atau sering berkomunikasi dengan keluarga saya, terus melakukan hal candaan-candaan, walaupun kadang keluarga kita bercanda tapi kita kayak orang bengong gitu kan. Karena kita masih ditutupi dengan pikiran-pikiran cemas itu gitu. Tapi kita berusaha untuk dengerin aja orang bercanda itu, dengerin aja orang ngomong itu gitu loh. Jangan kita malah asik sendiri dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang cemas itu kan. Kita sering berkomunikasi. Kalau perlu memang pada saat kita takut, kita minta jangan tinggalin kita, dalam artian kita minta ditemani. Karena pada saat orang terkena anxiety, khususnya ini yang saya alamin, di situ saya merasa saya nggak mau sendiri, saya pengen ditemenin. Nah, kita omong aja sama keluarga kita, sama suami kita, istri kita, ataupun anak kita, atau mungkin kakak adik kita, atau mungkin orang tua kita bilang, atau saudara kita bilang, tolong dong untuk saat ini jangan tinggalin saya butuh temen. Ya, kita banyak ngobrol, sharing seperti itu. Kemudian pada saat setiap bangun tidur, saya langsung berbicara pada diri saya sendiri. Saya bilang begini, tenang, hari ini hari dimana kamu bahagia loh. Hari ini pokoknya aku mau bahagia deh, aku mau bahagia sama suamiku, aku mau bahagia sama anakku, aku mau bahagia sama orang-orang di sekelilingku. Terus kita berbicara seperti itu kepada diri kita ya. Kita ajak diri kita untuk bahagia. Di saat cemas datang, jangan langsung aja, aku mau bahagia hari ini, pokoknya aku mau bahagia hari ini, aku nggak mau mikirin apa-apa, aku pokoknya mau bahagia, aku mau menikmati hari ini dan mensyukuri hidup
yang Tuhan kasih saat ini. Masalah takut ini itu, udahlah, itu nggak penting. Pokoknya kita kelola selalu pikiran seperti itu. Kemudian selain itu, kita berusaha jangan membiarkan pikiran kita terus berpikir. Misalnya pada saat jantung kita sakit, jangan terus, ini jantungku kenapa ya? Aduh, habis ini aku kenapa ya? Atau mungkin pada saat sesak, aduh, aku habis ini apa mau nggak ada? Jangan biarkan pikiran kita menganalisa hal-hal yang membawa kita justru semakin terpuruk gitu loh. Justru kita lawan ya. Kemudian ada hal juga yang harus kita lakukan pada saat kita terserang anxiety, yaitu kita coba keluar dari rumah. Biasanya pada saat saya terserang anxiety, saya nggak mau keluar dari rumah. Boro-boro keluar dari rumah ya kan, untuk membawa diri saya sendiri aja tuh nggak karu-karuan pada saat itu, cemasnya luar biasa ya kan. Tapi suami saya selalu mengajak saya untuk jalan-jalan, walaupun pada saat jalan-jalan itu saya melihat sekeliling juga kayak agak bengong gitu loh. Tapi saya mencoba meresapi bahwa gini, indah ya, ternyata jalan-jalan tuh enak ya, udaranya sejuk. Kemudian itu juga lihat ya, tanaman-tanaman juga bagus. Ciptaan Tuhan luar biasa ya. Kemudian kita lihat juga orang-orang pada bercandaan, aku juga mau bercanda kayak mereka bahagia, aku juga mau bahagia gitu. Kita terus pokoknya melakukan hal-hal yang positif. Kemudian satu hal yang terakhir yang saya lakukan agar saya terbebas dari anxiety, dan ini cukup banget membantu saya keluar dari rasa kecemasan itu dan berhasil ya, selain dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, yaitu saya memelihara hewan peliharaan. Ini benar sekali. Saya memelihara hewan peliharaan karena kebetulan di sini saya suka anjing, dan anjing yang saya suka adalah jenis anak anjing ya, puppy ya. Jadi saya suka anjing tapi yang masih anakan. Nah itu saya bilang sama suami saya mau memelihara anjing ya di sini. Jadi saya akhirnya dibeliin sama suami saya waktu itu anak anjing yang masih berumur sekitar 6 bulan. Kenapa di sini saya mencari anak anjing? Karena masih lucu gitu loh. Dia masih lucu-lucunya, masih gemes-gemesnya gitu kan. Dan itu benar-benar sangat membantu saya keluar dari anxiety itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung hewan peliharaan ini yang kita mulai melihat kelucuannya dia, dan juga kita juga mulai memberi makan dia, mulai aktif atau bukan aktif, maksudnya itu mulai berinteraksi dengan dia, itu mengalihkan pikiran saya, mengalihkan kecemasan saya, sehingga membuat saya benar-benar cepet banget terlepas dari anxiety itu ya. Dalam waktu yang sebelumnya sebulan lebih saya sudah coba berbagai macam cara tersebut, saya belum berhasil. Tetapi pada saat setelah saya memelihara hewan peliharaan ya kan, itu cepet banget. Kurang lebih 2 minggu, seminggu atau seminggu lebih, hampir 2 minggu, itu udah langsung saya bisa terlepas dari anxiety tersebut. Nggak sampai 2 minggu lah, seminggu ya, karena itu cepat banget. Karena hewan itu lucu bagi saya, menghibur saya juga, dan mengalihkan pikiran saya juga. Akhirnya saya terbebas dari anxiety. Bahkan pada saat sesekali anxiety itu, cemas itu muncul, langsung saya mencari anjing saya, anak anjing saya pegang-pegang, saya elus-elus dia, saya sayang-sayangin dia. Itu membuat pikiran saya rileks. Jadi saya nggak kefokus dengan kecemasan saya, dengan sakit sesak saya atau jantung saya yang terus berdetak cepat gitu loh. Karena saya melihat kelucuan anjing saya ini, dan saya juga mulai menyayangi anjing ini. Jadi saya teralihkan dari pikiran kecemasan itu, dan akhirnya pun sampai sekarang saya berhasil. Nah, memelihara hewan peliharaan di sini nggak harus anjing ya, atau anak anjing, terserah kalian sukanya hewan peliharaan apa. Ada kucing, kalian juga bisa memelihara kucing, anak kucing jauh lebih lucu ya kan. Atau mungkin juga ikan juga boleh. Misal kalian juga suka iguana atau apa aja deh, burung juga bisa. Pokoknya cobalah kalian
memelihara hewan peliharaan yang sesuai yang kalian inginkan atau senangi. Jadi tidak hanya seperti saya ya, karena kebetulan saat ini kan saya menyukai hewan peliharaan anjing. Tapi kalau kalian sukanya apa terserah, itu ada di pilihan kalian. Nah, demikianlah sharing saya tentang bagaimana saya terlepas dari anxiety, gangguan kecemasan saya. Dan sampai sekarang sudah setahun berlalu, saya sudah tidak lagi cemas, sudah tidak lagi anxiety lagi, karena saya sudah berhasil lepas dari anxiety. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.